Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, walhamdulillah, summa alhamdulillah, hamda syakirin. Kembali lagi dengan saya Ahmad Fauji di channel YouTube Talking Fast Official. Luar biasa. Pada video kali ini saya kedatangan tamu yang luar biasa, lulusan Pondok Pesantren Baitul Arqam Al-Islami Bandung. Wow, siapakah beliau? Saksikan terus dan tonton videonya sampai habis. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Sika. Ahlan wa sahlan Kang Rifki. Sehat gimana? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah bisa menyempatkan waktu ya hadir di acara channel YouTube Talking Fast Official. Alhamdulillah. Boleh memperkenalkan diri dulu di channel saya? Ya, boleh. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki. Rumah saya di Kampung Nangora, Kecamatan Sukaresmi. Saya adalah seorang santri. Saya berkeinginan menjadi kiai dan juga saya ingin menikahi santriwati. Cita-cita saya adalah selalu mendoakan dia meskipun dia sudah tidak bersama. Saya selalu mendoakan dia semoga dia selalu bahagia. Masya Allah, langsung berkata-kata Mas ya. Alhamdulillah. Oke, untuk Kang Rifki sendiri kesehariannya sebagai apa sih? Saya kegiatannya sebagai pengacara di sini. Oh. Ya, pengacara gitu. Iya, kegiatan di rumah maksudnya. Ya, pengacara. Pengacara. Iya, pengangguran banyak acara. Pengacara, pengangguran banyak acara ya. Iya. Aduh, boleh. Dari segi ada apa? Misalnya acara-acara apa itu? Seperti tahlilan. Syukuran 4 bulanan. 7 bulanan. Oh, ya. Jadi Kang Rifki ini sebagai tokoh masyarakat di Kampung Nangoraknya. Iya, bisa disebut seperti itu. Masya Allah, alhamdulillah ya. Iya. Untuk keseharian selain daripada pengangguran banyak acara, ini ada apa akan Bang Rifki ini punya kegiatan lain sebagainya? Dan saya ini mempunyai kegiatan yaitu tidur ya. Tidur. Iya. Saya ini ingin menggapai mimpi saya gitu. Iya. Saya selalu bermimpi. Banyak mimpi itu. Kurang action. Ya, kurang action itu. Banyak mimpi kurang action ya. Banyak mimpi tapi kurang aksi gitu. Nah, itu. Ada ya, alhamdulillah. Berdua kan ini dalam acara Talking Fast Official yang artinya itu berbicara tentang masa lalu. Mungkin setiap orang punya cerita di masa lalunya untuk bercerita di masa depan. Ya seperti itulah kira-kira. Ya mungkin di Kang Rifki juga punya masa lalu yang harus diceritakan di masa depan. Apakah punya cerita yang masih ingat sampai sekarang? Ya, ada. Ada itu cerita mungkin masalah tentang cinta ya, berhubungan dengan cinta. Waktu itu saya kalau nggak salah itu ya. Kalau nggak salah berarti benar gitu. Iya, berarti benar. Saya itu waktu kelas 3 SMP, saya suka nih kepada seseorang. Wis, gimana ceritanya? Mungkin di situ saya kurang dewasa ya, mungkin ego. Iya, pasti. Dan di situ saya sadar diri. Sedangkan saya kan kalah fisik, kalah asik, kalah menarik, nyaburi, pokoknya mah ciringi, pokoknya pokoknya cirik maratan langit kocek maratan jagat. Eta mah insyaallah. Ya, terus gimana? Ya, gitu kan saya menyukai nih pada seseorang. Terus waktu itu saya itu coba kan zamannya Facebook kan, zamannya jamet itu. Jamet itu. Iya. Dan saya coba nanya kepada teman apa nama FB-nya, nama WA-nya segala macam. Iya. Di situ saya dapet. Ya, langsung saya ulti kan. Langsung diulti aja. Iya, langsung dibaperin. Dan mungkin seiring berjalannya waktu, kok makin sini makin nyaman gitu ya. Nyaman biasa. Dan saya mencoba memberanikan diri gitu ya. Iya. Dan saya waktu itu mencoba memberanikan diri berkata kepada dia bahwa saya menyukai dia, saya mengagumi dia. Baik itu dari segi fisiknya, dari segi sifatnya gitu ya. Tapi kata dia apa? Gimana? Kita temenan aja. Aduh. Aku saya tadi jawab ya. Teman saya sudah banyak gitu. Iya, jadi gimana tuh? Ya waktu itu
ya gimana itu mah terserah kamu aja cenah. Iya. Tapi saya mah cenah gak mau bawa perasaan. Iya, Soalnya disitunya akan menyakitkan. Aduh, pastinya itu sih. By the way, punya taktik atau cara bagaimana harus merayu orang yang kita puja? Oh, orang yang puja. Jadi saya itu sekarang kan kebanyakan kita harus banyak duit ya. Iya, oh itu pasti. Banyak duit. Tapi saya memiliki prinsip. Gimana itu? Mudah-mudahan dengan jalur langit saya bisa mengalahkan orang yang berduit. Masya Allah, pastilah itu. Terkadang kan gak apa-apa. Saya mempunyai pepatah mengatakan bahwasanya gak apa-apa cewek mandal duit asalkan masih sempit katanya. Oh iya benar. Susah sekarang kalau ya cari yang sempit-sempit kayak gitu ya terkadang karena pergaulan lain sebagainya. Tapi kan di kalangan santri ya mudah-mudahan kita bisa mendapatkan. Ya pasti itu malah. Selain daripada itu percintaan, punyalah kejadian yang emang masih teringat di masa lalu sampai sekarang, entah itu dari keadaan, segi ekonomi dan sebagainya. Oh iya, saya memiliki waktu saya sebelum SMP, kalau nggak salah di SMP itu saya pada waktu SMP. Ekonomi keluarga saya itu sangat di bawah sekali ya. Drastis. Iya, drastis sekali. Dan saya waktu itu berniat ya, habis lulus SMP itu saya mau sekolah. Tapi entah bagaimana, entah itu hidayah taufik dari Allah. Saya itu tiba-tiba ingin mesantren gitu. Dan alhamdulillah semenjak saya mesantren, alhamdulillah ekonomi keluarga saya makin sini makin maju, alhamdulillah gitu ya, mencukupi. Dari awalnya sering ngutang sana sini, orang tua lihat orang tua kerja keras banting tulang, tapi semenjak saya mesantren alhamdulillah ekonomi terbantu. Iya, terkadang kan seseorang ketika membiayai atau membiayai seseorang anaknya yang lagi di pondok itu pasti ada rezekinya ya, pasti dikasih rezeki oleh Allah. Terkadang kan orang mengatakan kaifa akhafu minal faqri wa ana abdukal ghani, bagaimana kita akan takut akan kemiskinan, kepakiran, kemararatan sedangkan kita adalah hamba dari yang maha kaya. Jadi percayakan keyakinan kita kepada Allah ya, pasrahkan semuanya, pasti akan ada miliknya, akan ada jalannya. Ketika kita mempunyai seseorang anak yang lagi mondok gitu kan, pasti butuh biaya, butuh apanya, uang listrik, uang makan lain sebagainya, pasti akan ada jalannya untuk membiayainya gitu ya. By the way, mondok di mana? Alhamdulillah saya waktu kemarin SMA, saya mondok di pesantren Baitul Arqam Al Islami. Oh, pondok pesantren Baitul Arqam Al Islami. Ya, yang bertepatan di Kampung Lembur Awi, Kecamatan Pacet, Kota Ciparai. Oh, Ciparai. Bandung berarti ya? Iya, Bandung. Berdakwel. Berdakwel ya, Bandung teh. Aduh. Iya, dari berapa tahun? Alhamdulillah baru 3 tahun. 3 tahun, 3 tahun ya. Sudah lulus apa masih mana? Alhamdulillah sudah lulus. Sudah lulus. Alhamdulillah, tinggal mengamalkan ya. Yang susah itu ikhlas sebenarnya. Mengamalkan ilmu yang sudah didapatkan dari guru-guru kita itu ya. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan ya. Amin ya rabbal alamin. Selain daripada itu mungkin Kang Rifki punya cerita yang emang masih keringat sampai sekarang, dari lulus pesantren sampai sekarang, kejadian yang emang pernah ngelanggar di pondok, ngelanggar peraturan atau gimana gitu, boleh diceritakan? Jadi waktu itu ya, ini mau cerita sedikit ya dari waktu pertama masuk sampai lulus. Yang masih saya ingat waktu lulus, karena kata guru saya, kamu sesuatu yang akan teringat sampai kamu nanti tua, yaitu yang pertama kamu masuk pondok, yang kedua ketika kamu melihat Ka'bah. Jadi saya terus teringat waktu itu saya masuk pondok pesantren itu tanggal 15 Juli 2020. Saya menggunakan baju abu, celana hitam, dan juga senal baim. Aduh, iya. Apa itu tahan banting senal baim. Iya, pasti. Dan beda dari yang lain gitu ya, di pondok mau usum gosok gitu. Iya, pasti. Dan semenjak itu masih teringat ya, saya masuk waktu itu kan COVID-19. Iya, saya masuk isolasi, dan pada saat malam Jumatan yasinan, di situ saya sangat merasa bersalah banget, saya sedih, teringat orang tua gitu. Oh ya, pasti awal masuk pondok. Iya, saya nggak betah lah, ingin pulang lah segala rupa lah. Tapi
semenjak itu saya mulai dewasa sedikit-sedikit. Apakah saya susah segini aja akan menyerah, sedangkan orang tua yang lebih banting tulang kerja keras tidak menyerah demi anaknya gitu. Aduh, iya pasti. Jadi saya di situ mencoba menguatkan diri gitu ya. Mencoba betah karena butuh. Oh, betah karena butuh. Ya. Iya, soalnya bahasa gini kalau di santrimanya ngaji tundung, ngaji butuh. Nah, gitu ya. Iya, pasti. Sekarang apakah di usia muda ini Bang Rifki selain daripada lulusan pondok, sekarang udah lulus pondok kan, udah lulus sekolah juga. By the way, lulus sekolah tahun berapa? Waktu itu tahun 2023. 2023. Iya, baru kemarin. Oh, baru kemarin. Iya, baru kemarin. Oh, iya, alhamdulillah syukur ya. Ah, di usia Bang Rifki sekarang, boleh mungkin ada kemauan ya, pasti semua orang punya kemauan, entah itu dalam pernikahan mungkin ya, ada kemauan nggak pengen menikah di usia muda? Ya, untuk menikah sih saya belum ada ya, karena menikah itu sangat rumit itu ya. Perlu bekal yang cukup, baik itu dalam segi materi, dalam segi ekonomi, segi ilmu juga itu ya penting ya. Dan kemauan saya untuk sekarang, saya ini kan insya Allah itu minta doanya kepada teman-teman. Saya ingin kerja dulu gitu ya, kerja dulu supaya tidak memberatkan kepada orang tua dan supaya meringankan orang tua gitu ya. Ingin kerja dulu supaya bisa nabung, supaya bisa nabung buat apa ya, buat kuliah nanti sembari ngaji gitu. Jadi mungkin bahasanya gini, kalau kata guru saya pernah berkata, ngaji dulu ngaji sampai meh ngahiji, nyangan ilmu sampai meh kobil tuh masantren sampai meh jadi panganten, haus ku ilmu lapar ku bisa supaya bagja dunia silang akhirat gitu. Ya mudah-mudahan apapun yang diinginkan, apapun yang mau dicapai, semoga ada dalam kabulkan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ya mungkin selain daripada itu, Mang Rifki juga punya keyakinan, entah itu mau apa gitu, punya keyakinan, ingin punya tekad yang tinggi, ingin mencapai suatu apa yang paling pengen dicapai. Yang saya ingin paling capai itu apa ya? Saya ini ingin menjadi ustadz, tapi bukan ustadz ya, kata kata yang tepatnya itu ingin memiliki guru. Ya bukan guru juga sih, saya ingin memiliki ilmu yang bermanfaat. Karena guru saya bilang itu, ketika kamu ingin ilmu barokah, ketika kamu ingin khidmah kepada guru tapi gurunya sudah tidak ada, maka amalkanlah ilmu yang sudah didapat darinya. Pasti kadang kan semua orang pasti harus mempunyai prinsip. Terkadang prinsip saya gini, kalau dalam mencari ilmu, kalau dalam kehidupannya gitu, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baiknya manusia itu yang memberi manfaat kepada manusia lain, khususnya ya memberi manfaat kepada diri sendiri. Apakah betul Bang gitu ya? Iya. Nah dari itu kan seperti cita-citanya mulia banget, kita pengen jadi ustadz lain sebagainya. Nah itu juga kan terkadang ustadz itu suatu bonus ya, bonus atau takdir lah ya, nasib itu ya gitu dari Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita kan ngaji pesantren gitu ya, berbagai ilmu 12 pan ilmu yang kita pelajari di pondok pesantren itu mungkin ada bonusnya dari Allah ya, sebagainya kita bisa mengamalkan, otomatis sangkaan manusia lain atau sangkaan masyarakat atau pandangan masyarakat kita itu bisa disebut kiai, ustadz lain sebagainya. Iya, daripada itu. Nah mungkin Mang Rifki juga selain daripada punya keyakinan, punya cita-cita yang tinggi, nah untuk sekarang bagaimana cara Bang Rifki menciptakan kebahagiaan dengan sendiri? Untuk mencapai kebahagiaan sendiri, saya lebih baik tidur. Iya, tidur. Iya. Karena sekarang saya ini, pikiran saya ini tentang orang tua, tentang cinta. Mulut diam, pikiran berisik gitu ya. Apalagi tentang cinta gitu ya. Masya Allah cinta itu. Karena saya memiliki prinsip gitu ya. Iya. Jika memilikimu itu hanyalah mimpi, maka tidurkanlah aku untuk selamanya. Lebih baik tidur selamanya. Iya. Asalkan bermimpi dengannya. Gitu. Iya gitu. Supaya hidup bahagia bersamanya. Iya pasti.
ya mungkin sebelum membahagiakan orang lain harus membahagiakan diri sendiri, khususnya ya selebihnya orang tua gitu kan. Pasti sebelum kita membahagiakan orang lain ya, anak orang lain gitu ya pasti. Ya, rencana nih by the way kan sekarang udah lulus pesantren, terus udah lulus sekolah, terus pengen kerja. Tadi ada pikiran untuk mau kerja apa gitu untuk kedepannya? Untuk saya kan ini saya ingin mengembangkan prinsip saya, jati diri saya itu. Alhamdulillah saya baceo lah kalau di ini mah. Mungkin saya di mana ya kira-kiranya, atau di TikTok. Oh iya. Sebagai promosi-promosi seperti itu. Oh, jadi TikTokers ya? Ya, jadi TikTokers, mudah-mudahan. Minta doanya kepada semuanya. Udah punya akun TikToknya? Alhamdulillah. Ya boleh saja dipromosikan di YouTube saya. Ya buat teman-teman yang mau followers, yang mau follow akun saya, jangan lupa dicari ya di TikTok, yaitu Otong Slijer. Otong Slijer. Otong Slijer. Wis, mantap. Jangan lupa follow guys ya. Ya, mantap. Lah itu jadi bekerja sembari itu makan bekerja tanpa berkeringat ya. Iya. Sebenarnya modal HP, kuota dan pikiran mungkin ya. Iya, boleh. Apa gitu yang mau maksudnya mau diprodukan atau mau kepada orang lain misalnya diprodukan gitu ya. Mungkin itu tergantung siapa yang mau gitu ya. Oh, jadi nunggu endorse gitu ya. Nunggu endorsean. Iya. Dan apapun itu untuk saya sih kerja yang penting halal aja lah. Iya, pasti. Semua kan emang harus halal dengan halal. Terkadang kan seorang mau bagaimanapun untuk mencapai uang yang banyak itu dengan cara apapun akan dilakukan gitu kan. Nah, terkadang orang caranya yang salah ya. Terkadang apapun caranya yang penting banyak uang gitu kan. Terkadang ya sekarang mah yang penting mah halal gitu kan. Untuk sekarang sebagai intinya mau jadi konten kreator ya mungkin. Ya mudah-mudahan. Oke, mungkin Kang Rifki ini punya pesan-pesan untuk para subscriber saya di channel YouTube Talking Fast. Ya mungkin ada sedikit ya. Ya boleh disampaikan. Ya pesan-pesan dari saya, jangan terlalu berharap kepada manusia karena itu akan membuatmu kecewa, tapi berharaplah kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya hidupmu akan bahagia. Masya Allah, itu kata-kata yang mutiara yang jadi motivasi buat kita. Jangan pernah berharap kepada manusia karena itu akan membuatmu kecewa. Berharaplah kepada Allah Subhanahu wa taala karena itu akan membuatmu bahagia. Wis ya. Mungkin dari situ kita emang jangan pernah berharap sih ya kepada manusia karena membuat kita sakit, menyakiti kita. Bahasanya gini, jangan pernah berharap kepada seseorang yang tidak pasti, yang akan hanya menyakiti diri sendiri. Benar gitu ya? Iya, terkadang gitu ya. Untuk Bang Rifki sekarang punya motivator atau apa? Dari Bang Rifki sendiri punya motivator sendiri atau punya apa ya? Idola. Untuk idola atau motivator mungkin ya, mungkin saya bermotivator kepada guru saya. Iya, karena guru saya itu sangat apa ya, beliau maaf ini ya, beliau itu tidak sekolah atau tidak apa, tapi ilmu dunia beliau dapat, ilmu agamanya dapat, sedangkan beliau tidak sekolah. Iya. Tapi dengan jalur pesantren. Karena kata beliau gitu, pesantren untuk mesan itu dapat ilmu dunia, dapat ilmu agamanya juga dapat. Oh iya, pasti. Kadang kita kejar akhirat, dunia pun akan kita dapat. Tapi untuk zaman sekarang itu sekolah juga penting ya. Penting banget sekarang. Sekolah penting ya, sama-sama penting lah ilmu agama gitu. Harus seimbang. Ya, harus seimbang gitu. Iya, pasti. Ilmu agama seimbang, ilmu dunia juga seimbang. Pasti harus diseimbangkannya. Kalau tidak seimbang nanti kita akan kalau misalnya kita sekolah terus kalau ngaji enggak gitu, jadi kan agamanya kita tidak dapat gitu. Katanya Kang Rifki ini pernah berkelahi di pondok gara-gara sendal, emang benar? Ya benar. Gimana itu ceritanya? Waktu itu saya pertama masuk ya. Iya. Jadi wajar lah, orang tua udah capek-capek beliin apa inilah, tiba-tiba diambil. Oh, peda-peda gara-gara ini ketukar gitu kan, ya. Kan sama waktu itu sendal saya teh ya sama yang peda saya mah ada guratan gitu, sedikit.
kelihat sama dia diganti itu guratnya, dibesarin. Aduh. Ya kata saya itu punya saya, udah ada cirinya itu guratan. Dia tidak terima ini punya saya. Ya terpaksa waktu saya itu. Kenapa? Saya bilang, kenapa kamu penasaran sama saya? Ya udah, ayo ikut sama ke kelas. Ayo ikut ke kelas. Ya, terus. Dan habis itu saya di kelas, pupek lah. Pupek? Iya, pupek. Sambil pukul-pukul gitu? Iya. Dan waktu itu kancing baju saya robek semua ya, coplok semuanya, pada coplok. Dan saya di sini kena lebam sini. Oh, lebam sampai ini bengkak gitu atau membiru ya biasanya. Teman saya juga itu. Teman saya ininya berdarah sini, giginya juga berdarah. Aduh, ininya lebam-lebam. Kebetulan itu ada teman masuk ke kelas ya, di situ saya dipisahin lah. Dan saya terus waktu itu pengurus nanya kepada saya, kamu kenapa lebam-lebam gini? Kata saya, nggak tahu kak, baru kata saya. Pas bangun tidur langsung baru pas besoknya itu pengurus nanya. Kemudian itu kenapa teman kamu? Nggak tahu kak, mungkin dicatrok lah atau kenapa. Dan di situ nggak jujur duanya. Iya, nggak jujur. Karena kalau misalnya jujur ya, karena kan saya takut gitu, jadi saya nggak jujur. Kalau jujur saya pasti kena hukuman gitu, pelanggaran, dibotak. Oh, kalau yang berkali dibotakin. Biasanya pelaturan pondok rata-rata dibotakin. Iya, saya sering, apalagi pas waktu kelas 3 ya. Masa-masanya brutal gitu, bukan brutal, masa-masanya emang nakal. Iya, nakal. Waktu itu saya pernah dibotak. Oh, pernah. Gara-gara saya merokok. Oh, merokok. Iya. Merokok juga dibotakin. Dibotak. Karena kan saya di sini mau untung bebas ngerokok ya, jadi bakalan dibotak. Enggak, di sini mah bebas pokoknya. Waktu itu saya ini lagi beres ngapalin ya, beres ngapalin kitab pas itu. Dan waktu itu saya ke Kobong sama teman-teman ke Kobong, dan teman-teman teh nawarin rokok. Kan lagi pusing kan? Iya pasti. Kepala pusing lah, apa banyak pikiran. Jadi tawarin rokok. Dan waktu itu saya sudah lah merokok. Tiba-tiba Ustadz datang ke Kobong. Yang biasanya jarang gitu ya, kontrol Kobong, tiba-tiba Ustadz Kobong itu waktu apes mungkin ya. Iya. Dan tiba-tiba Ustadz ngontrol, kelihatan mungkin dari asapnya keluar. Ya. Tiba-tiba Ustadz masuk. Aduh, terus gimana tuh endingnya? Dan waktu itu alhamdulillah saya nggak kena pukul ya, nggak kena hantam. Yang kena hantam itu ketua Kobongnya. Iya, karena saya kan ikut diam dulu di Kobong itu. Ketua Kobongnya akhirnya kena lebam sini, lebam ininya juga berdarah, kena pukul. Iya. Dan habis itu saya kalau nggak salah itu waktu setengah satu malam. Habis itu saya dibawa ke lapang lah. Itu saya disuruh buka baju, buka kopea, terus saya direndam. Direndam. Itu mungkin waktu kelas 3 itu saya sangat sekali lah banyak masalah. Terus setelah kejadian itu saya waktu gara-gara telat sekolah. Telat sekolah. Dibotak saya. Dibotak juga. Aduh. Karena telat sekolah. Iya. Mungkin karena mengedepankan kedisiplinan mungkinnya. Disiplinan waktu itu santri. Saya dibotak, saya di pesantren hampir nggak pernah panjang ini rambut. Pendek kayak gitu. Pendek terus. Baru juga jarak sebulan botak lagi, jadi avatar lagi. Aduh. Iya, banyak cerita-cerita yang emang masih teringat sampai ke sekarang. Jadi kenangan lah, pernah nakal gitu. Tapi hasilnya kita alhamdulillah sekarang. Iya, mungkin dari Sedan Badai itu pernah berkelahi sampai berdarah lebam-lebam. Kang Rifki juga mungkin punya hobi. Iya. Ya, mungkin saya hobi tidak jauh ya, santri yang pasti hobinya itu tidur. Oh, tidur juga. Iya, tidur. Mungkin dari tidur punya hobi yang lain. Ada. Palingan main game. Oh, main game. Game apa tuh? Ya, mungkin saya main game Mobile Legends. Oh, Mobile Legends. Itu sudah tingkat apa sih? Udah ke epic atau apa? Ya, saya menolak kaum badak gitu ya. Oh, kaum badak. Saya menolak kaum badak, kaum singa itu saya tolak. Alhamdulillah saya sekarang sudah mythic gitu. Oh, mythic. Iya. Awalnya legend bukan legend sih. Warrior ya. Warrior.
paling bawah tingkatan dari ML itu. Warrior naik ke elite, terus naik ke master, grandmaster, badak, singa, langsung mighty. Wis, mantap sekali. Pakai apa tuh? Hero apa tuh? Dan saya alhamdulillah kebetulan saya menyukai hero perempuan ya. Hero yang perempuan. Iya, Mia. Ya, mungkin Mia itu ya, iya, karena Mia itu rada iya, agak besar itu ya. Aduh, terkadang Satria suka gitu ya. Normal ya. Ya, normal. Iya. Paling saya kalau di Mobile Legends itu suka hero Beatrix lah. Beatrix itu cewek sama cewek. Tapi dia itu gagal. Pas pakai senjata. Nama juga hero ya pasti. Iya, mungkin imajinasi orang itu kan. Mantap. Ya mungkin alhamdulillah, terima kasih Kang Rifki sudah berbagi tentang pengalamannya, terus dari kejadian-kejadian yang pernah dialami di masa lalu sampai masih teringat sampai sekarang. Mungkin dari beberapa kejadian atau mungkin dari beberapa pengalaman yang pernah dialami di masa lalu, Kang Rifki punya motivasi buat para santri khususnya ya. Para santri umumnya, para subscriber saya di dunia YouTubers. Boleh silakan. Ya mungkin motivasi dari saya, jikalau kamu tidak ingin lelah merasakan belajar di usia muda, maka kamu akan merasakan pahitnya kebodohan di usia tua. Masya Allah. Ya guys, alhamdulillah pokoknya namanya dalam siang hari ini kita bisa berbincang-bincang bersama Kang Rifki, lulusan Pondok Pesantren Baitul Arqam Al-Islami Bandung ya Kang ya. Ya alhamdulillah, mudah-mudahan jadi motivasi buat kalian para subscriber saya buat menjadikan kehidupan lebih baik di masa depan. Ketika kita terkadang manusia atau seseorang banyak pahitnya di masa lalu, maka carilah di masa lalu yang emang membuat kalian menjadi bangkit dan fit. Nah, dari itu mungkin boleh salam-salam atau gimana untuk para subscriber saya. Mudah-mudahan kalian sehat selalu, amin. Diberikan umur yang panjang, amin. Diberikan kuota ya, khususnya kuota supaya terus bisa menonton konten-konten dari Kang Ahmad gitu. Iya. Mudah-mudahan kalian sukses dunia akhirat. Amin, dilancarkan amin. Segalanya gitu. Amin. Ya. Mungkin segitu pada para subscriber. Oke, untuk kalian tonton videonya sampai habis dan jangan lupa biasa like, comment and subscribe. Dadah.